orang di Kudus, Jawa Tengah, istiftah meminta fatwa kepada Mufti Asy-Syafi'iyah di Kerajaan Saudi Arabia waktu itu, yaitu Syekh Abdullah Az-Zawawi. Mufti ternyata kemudian berfatwa secara harfian dan kemudian berfatwa bahwa beberapa kalimat di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipandang sesat. Kemudian Simbah Ki Haji Asnawi menulis bantahan secara ilmiah dalam bahasa Arab yang kebetulan keluarga belum mendapatkan manuskripnya dan belum diterbitkan. Dalam bahasa Arab bi arabiyyin fasih bidaukin arabiyyin asil, seolah-olah tidak ditulis oleh orang Kudus. Maka saya tidak mewakili siapa-siapa. Nanti sepulang kami di Jawa Tengah akan segera kami kesini lagi meminta izin barangkali kepada pihak Masjid Kiai Soleh Lateng untuk mungkin berkenan mengizinkan membawa manuskrip tersebut, salah satu peninggalan kakek kami yang itu menunjukkan sejauh mana keilmuan Mbah Asnawi yang pada saat ketika beliau berada di Tanah Suci dalam usia 25 tahun sudah diperkenankan mengajar di Masjidil Haram dengan santri sebanyak 19 orang, dengan perbandingan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabui waktu itu usia 60 tahun, muridnya di Masjidil Haram sekitar 35 murid. Mbah Asnawi dengan usia 25 tahun sudah memiliki 19 murid, diantaranya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri dan lain sebagainya. Mbah Asnawi adalah keturunan ke-14 dari Sunan Kudus, sekaligus juga keturunan ke-5 dari Mbah Mutamakin Kajen. Beliau semasa hidupnya tidak pernah dari dunia keilmuan, dan dalam keseharian beliau memperhatikan, misalnya tidak segan-segan mengajari keluarga dan santrinya untuk tidak segera mengucap amin setelah imam mengatakan membaca waladhdallin, tetapi harus ada fasil qasir, Rabbil filli ila wali walidayya ila amin. Jadi ketika itu diulang-ulang dan banyak hal, dengan serta-merta beliau mengingatkan dengan nada keras, tegas, meskipun perawakannya sangat kecil. Al-Fakir berperawakan besar bukan karena Mbah Asnawi. Yang bisa saya ceritakan di sini sempat ada beberapa hal, bahwa salah satu karangan yang dinisbatkan kepada beliau yang paling terkenal adalah Fasolatan Jawa. Sebenarnya itu bukan tulisan beliau, tetapi ditulis oleh salah satu paman kami, Kiai Minan Zuhri, tetapi itu semuanya ditasheh kepada Mbah Asnawi. Ternyata apa yang selama itu menjadi amaliyah keseharian Mbah Asnawi itu merujuk kepada setidaknya 3 ummahatul kitab, Qurratul Ain, Fathul Qorib dan Minhajut Thalibin. Yang menarik digarisbawahi di sini, dalam hal mengucap usolli dan talaffuz binniyah qabla takbir, Mbah Asnawi sengaja menampakkan bahwa itu adalah pendapat Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin. Ini ditampakkan oleh beliau karena pada saat yang sama pengkritik yang tidak suka dengan usolli itu sering juga memakai kitab Al-Adhkar An-Nawawi.
mengapa terjadi dualisme, dualisme. Kalau menerima pendapat Imam Nawawi tentu saja sholatnya ya pakai usolli seperti Imam Nawawi. Ini ditampakkan beliau. Kemudian juga diyakini oleh para masyayikh dalam pasolatan itu ada beberapa isyarat bahwa Mbah Asnawi sudah pada makom al-jam'u bainar riwayatain, al-jam'u bainal adillah walaysat tajri li'annat tarjih tajri. Selanjutnya yang barangkali tidak perlu kami perpanjang, di dalam kitab Fasolatan itu disisipkan juga wirid-wirid dari Imam An-Naqsyabandi dan Hizbul Watad. Beliau kombinasi menjadi sebentuk wirid harian yang diamalkan oleh para santrinya dari dulu hingga sini. Yang menarik diperhatikan adalah Mbah Raden Asnawi adalah pejuang nasionalisme yang sangat nampak, yaitu diantaranya dibuktikan dengan syairnya yang dikenal dengan sholawat Asnawiyah, Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula ila qawlihi aman 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 Indonesia Raya aman, amin 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 Ya Rabbi Rabbal Alamin, amin 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 wa ya mujibas sailin. Sholawat ini konon sudah diciptakan sebagai sholawat nasional. Ada yang mengatakan sholawat Indonesia Raya. Kemudian juga suatu ketika si Mbah Kiai Haji Raden Asnawi didatangi oleh Van der Plas. Van der Plas hampir sama dengan Snoek Hurgronya, yaitu tokoh-tokoh manapun, tokoh-tokoh simpul yang mengadakan perlawanan dan mengorbankan semangat nasionalisme pasti didatangi oleh kedua tokoh orientalis ini, yaitu Van der Plas dan Snoek Hurgronya. Mbah Asnawi kebagian didatangi oleh Van der Plas, diajak berdialog dalam bahasa Arab secara fasih dan ditawari jabatan sebagai penghulu di Kabupaten Kudus, tetapi dengan halus beliau menolak karena kalau kiai ya makomnya kiai, jangan pindah habitat jadi politisi. Kiranya itu yang bisa kami haturkan. Al-Fakir mohon doa restu namanya Kiai Zaim, karena benar-benar tanpa basa-basi kami tidak pantas mewakili Al-Maghfur lahu Simbah Kiai Haji Raden Asnawi. Sekedar perkenalan pribadi, Al-Fakir bin Abdul Mujib bin Soleh Amin, menantu Mbah Asnawi, yang mana menarik antara menantu yaitu kakek kami Mbah Soleh Tayu, juga salah satu mustasar PBNU pertama bersama mertuanya. Kalau simbah kami Mbah Soleh Amin Tayu menghalalkan kepiting, iya bener. Tetapi Mbah Asnawi mengharamkannya. Tetapi Mbah Asnawi menghalalkan rokok, simbah soleh kami mengharamkan rokok. Maka ketika Mbah Soleh kakek kami pergi ke Kudus sowan ke mertua, disuguhi rokok oleh mertuanya. Demikian juga Mbah Asnawi ketika pinarak ke Tayu disuguhi kepiting. Inilah perbedaan para ulama yang